Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang suatu energi, ya, yang mana itu kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan belajar tentang energi bunyi. Ya, kita semuanya tahu dalam setiap kesempatan kita menggunakan energi bunyi tersebut. Saat kita berbicara, saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita banyak sekali memanfaatkan energi bunyi. Nah, akan tetapi sering kita tidak paham apa sih bunyi itu. Maka perlu kita pelajari bunyi dan seluk-beluknya agar kita paham tentang bunyi ini dan nanti bisa memanfaatkan dengan baik ya bunyi ini, karena bunyi ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, apa saja yang akan kita pelajari tentang bunyi pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah sumber bunyi. Ya. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang pengertian bunyi. Yang ketiga kita akan mempelajari tentang jenis-jenis bunyi. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Yang pertama tentang sumber bunyi. Apa sih pengertian sumber bunyi itu sebenarnya apa? Nah, di sini ada gambar beberapa alat. Yang pertama piano, kemudian ada gendang, kemudian ada gitar, ada biola, kemudian ada trompet, dan masih banyak alat yang lain sebenarnya. Di mana alat-alat tersebut ya, jika kita memperlakukannya sesuai dengan cara menggunakannya, maka akan mengeluarkan bunyi-bunyi tertentu. Gitar dengan kita petik akan mengeluarkan bunyi tertentu, biola digesek, piano dipencet, gendang dipukul, trompet ditiup, itu semua akan mengeluarkan bunyi. Jadi benda-benda yang ada di gambar tersebut dan benda-benda yang lain selain ada di gambar tersebut, misalnya seruling, rebana dan sebagainya, semuanya akan dapat mengeluarkan bunyi. Nah, jadi benda-benda tersebut semuanya menghasilkan bunyi. Nah, sekarang hubungannya apa dengan sumber bunyi? Kita lihat bahwasannya segala sesuatu yang menghasilkan bunyi ya, itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Yang namanya sumber itu adalah asal muasal sesuatu. Kalau sumber bunyi berarti sesuatu yang menghasilkan bunyi. Misalnya sumber air ya sesuatu yang menghasilkan air dan sebagainya. Jadi apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah segala sesuatu yang menghasilkan bunyi. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui bagaimana sumber bunyi dapat menghasilkan atau menimbulkan bunyi. Nah, untuk itu perhatikan video berikut adalah percobaan atau eksperimen
sederhana yang dapat menunjukkan bagaimana sumber bunyi dapat menimbulkan bunyi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan bagaimana sebuah sumber bunyi dapat menghasilkan bunyi. Apa yang terjadi pada sumber bunyi tersebut sehingga dapat menghasilkan sebuah bunyi. Untuk itu kita telah siapkan alat dan bahannya, yaitu 3 buah botol yang masing-masing kita isi dengan air dengan ketinggian tertentu, di mana di antara ketiganya memiliki perbedaan ketinggian air. Kemudian kita sediakan juga sebuah pensil. Baiklah, langsung saja kita lakukan percobaan sederhana ini, yaitu dengan cara memukulkan pensil ini ke mulut botol yang telah kita isi air tersebut. Kemudian kita amati apa yang terjadi saat pensil tersebut kita pukulkan ke masing-masing mulut botol. Ya, perhatikan. Sekali lagi. Biar lebih jelas lagi, kita ulang lagi. Oke, telah kita lihat bersama, saat pensil ini kita pukulkan ke mulut botol, yang pertama kita dengar adalah bunyi, suara. Ya. Bagaimana itu terjadi? Kita bisa mendengar suara. Tentunya kita butuh yang namanya sumber bunyi. Dari percobaan ini, maka sumber bunyinya adalah botol yang kita pukul. Oke, kemudian gejala kedua yang kita amati adalah ternyata air di dalam botol ikut bergerak, padahal yang kita pukul adalah mulut botol. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Ternyata air tersebut bergerak karena adanya getaran yang sampai kepada air tersebut dari pukulan pensil terhadap mulut botol. Nah, air yang bergerak itu menunjukkan adanya getaran daripada sumber bunyi, yaitu botol tersebut yang kita pukul. Nah, artinya agar terjadi sebuah bunyi, maka sumber bunyi haruslah bergetar. Nah, getarannya kita bisa lihat dari air yang ikut bergerak saat kita memukul mulut botol. Jadi bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Nah, dari percobaan kita tadi, botol tersebut kita pukul, maka botolnya akan bergetar. Dan getarannya dapat kita amati dari pergerakan air di dalam botol tersebut. Nah, getaran tersebut merambat dari tutup botol ke seluruh badan botol. Sehingga sampai ke airnya bergerak. Hal itu semakin mempertegas bahwasannya bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, getarannya kemudian merambat sehingga bunyi dapat kita dengarkan.
Ya, kita coba lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita melihat video dari eksperimen untuk membuktikan bahwasannya bunyi itu dihasilkan oleh sumber bunyi, nah, ada beberapa hal. Yang pertama, dari eksperimen tersebut kita tahu bahwa bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Ya. Dalam percobaan tadi diperlihatkan adanya gerakan air. Nah, itu artinya ada getaran yang merambat dan sampai ke air, dan ke airnya akan bergerak. Kemudian hal kedua yang bisa kita amati, yang bisa kita peroleh dari percobaan tersebut adalah bunyi merambat melalui medium atau perantara. Dalam hal ini botol itu adalah benda padat, berarti bunyi bisa merambat melalui benda padat. Nah, kenapa airnya bergerak? Nah, ternyata bunyi juga bisa merambat melalui benda cair. Nah, ini akan kita bahas di sesi berikutnya. Nah, titik tekannya di sini adalah bagaimana sumber bunyi itu dapat menimbulkan bunyi. Nah, dan dari situ kita akan menarik kesimpulan apa sih sebenarnya bunyi itu. Kesimpulannya adalah bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat melalui medium atau perantara tertentu. Nah, sesuatunya itu apa? Itu adalah suatu energi. Ya. Jadi sekali lagi, bunyi adalah suatu yang dihasilkan oleh benda yang bergetar dan merambat melalui medium atau perantara tertentu. Baik, kita lanjutkan. Tentang jenis-jenis bunyi. Kita ketahui bunyi itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, benda yang bergetar itu mempunyai frekuensi. Nah, berdasarkan frekuensi masing-masing bunyi, maka bunyi dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Apa itu? Ya adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, ini frekuensinya sangat rendah. Bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia. Ya, bunyi ini dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya gajah, jangkrik, burung merpati, dan lain-lain. Kemudian jenis yang kedua bunyi audiosonik. Nah, ini adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Di mana bunyi ini adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Jadi bunyi sehari-hari yang kita dengar itu frekuensinya adalah antara 20 sampai 20.000 Hz. Ya, ada bunyi yang keras, ada bunyi yang lemah, ada yang kuat, ada yang lemah.
Nah, itu tergantung frekuensinya masing-masing. Selama di dalam rentang frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz, bunyi tersebut dapat kita dengar. Kemudian yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, ya, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 ribu Hz. Nah, ini frekuensinya sangat tinggi. Nah, ini tidak terjangkau oleh pendengaran kita. Nah, bunyi ini dapat dipancarkan juga oleh hewan-hewan tertentu. Misalnya kelelawar, lumba-lumba, kucing, dan lain sebagainya. Nah, terhadap jenis-jenis bunyi ini tentunya memiliki manfaat masing-masing. Nah, ini perlu kita ketahui bahwasannya ada bunyi yang ternyata tidak bisa kita dengar. Ada bunyi yang bisa kita dengar. Jadi tidak semua bunyi itu dapat kita dengarkan. Nah, namun adanya dapat didengar oleh hewan-hewan yang ada di sekitar kita, dan itu dapat juga kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam aplikasinya untuk teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, demikian pembahasan kita kali ini, ya, tentang bunyi, ya, dari sumber bunyi, kemudian pengertian bunyi dan jenis-jenis bunyi. Semoga ini bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan kita tentang energi bunyi, yang mana ini adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Alangkah tidak nikmatnya kalau kita tidak bisa mendengar bunyi-bunyi yang ada di alam ini. Maka ini harus kita syukuri. Kita masih diberikan indera pendengaran yang mampu mendengarkan bunyi-bunyi yang ada di sekitar kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.